Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sebuah topik tentang bagaimana kalau seorang narsistik itu menjadi seorang public figure. Topik ini kita mau bahas karena ini beranjak dari pertanyaan dari salah satu dari kalian. Abang, saya kok setelah teredukasi tentang narsistik, saya merasa bahwa saya melihat banyak public figure itu adalah seorang narsistik. Dan mereka itu juga melakukan tindakan-tindakan abusive. Tapi yang bikin saya bingung, kok sepertinya orang-orang kok nggak bisa melihat itu ya bang? Padahal bagi saya itu terpampang dengan jelas di matanya saya. Apakah saya yang terlalu paranoid? Atau sebenarnya ada keadaan-keadaan tertentu di mana seorang narsistik ketika menjadi seorang public figure, kenarsistikan mereka itu nggak terlihat. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit tentang fenomena ini, supaya kalian bisa mengetahui bahwa ketika seorang narsistik menjadi seorang public figure, mereka itu bisa memanfaatkan privilege yang mereka punya untuk menyamarkan kenarsistikan mereka ataupun tindakan abusive yang mereka lakukan. Mari kita mulai. Teman-teman, ketika seorang narsistik itu jadi seorang public figure, mereka tuh sebenarnya melakukan beberapa hal untuk menyamarkan kenarsistikan atau abusive-nya mereka. Selain itu, mereka juga pintar memanfaatkan privilege yang mereka punya ketika mereka menjadi seorang public figure. Nah, beberapa privilege ataupun beberapa tindakan yang mereka lakukan untuk menyamarkan kenarsistikan mereka itu antara lain. Satu, ketika kamu jadi seorang public figure, kita harus akui ya, teman-teman, ketika kamu menjadi seorang public figure yang terkenal, atau kamu muncul di permukaan, misalnya kamu adalah seorang aktivis, seorang artis, ataupun seorang pemimpin komunitas, kamu itu harus punya yang namanya ciri khas. Dalam tanda kutip tuh kamu tuh harus punya perbedaan lah. Kamu harus berbeda dari yang lain, sehingga orang bisa mengenali kamu dan kemudian kamu bisa merangkak ke atas. Kita bisa katakan bahwa mereka tuh mungkin adalah orang-orang yang unik ataupun orang-orang eksentrik. Nah, ketika kamu jadi public figure yang unik dan eksentrik, ketika kamu melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, yang sebenarnya itu adalah tindakan yang abusive, orang cenderung akan memberi toleransi yang besar akan hal tersebut. Jadi ketika misalnya ya seorang narsistik itu jadi public figure, ketika dia melakukan tindakan abusive, orang cenderung akan mudah memaafkan atau memaklumkan itu dengan berkata bahwa, oh dia memang orangnya begitu, oh dia memang orangnya unik, oh dia memang sifatnya begitu, oh dia memang orangnya eksentrik. Gitu. Orang mencarikan alasan untuk tindakan abusif-nya dia. Padahal, mau kamu seunik apapun, ya kalau kamu melakukan tindakan abusif, ya itu tetap nggak bisa dibenarkan. Tetapi itu salah satu privilege yang digunakan oleh seorang narsistik ketika dia jadi public figure. Itu satu. Kedua, privilege-nya itu juga bisa begini nih, teman-teman. Ketika kamu jadi public figure, ada ambiguitas akan sebuah tindakan yang sebenarnya tindakan itu sesuatu yang biasa saja, tetapi ketika itu dilakukan oleh public figure, itu menjadi sebuah tindakan yang luar biasa. Contoh, ya, misalkan saya nih, kalau saya misalnya makan di pinggir jalan, saya memakai transportasi umum, atau saya ngobrol dengan misalnya tukang kebersihan misalnya, apakah itu sesuatu yang hebat? Saya yakin kalian semua akan berkata, ya itu biasa saja, itu bukan sebuah tindakan kebaikan, itu bukan sebuah tindakan yang hebat. Tetapi ketika misalnya itu dilakukan oleh seorang public figure, misalkan seorang pemimpin komunitas ataupun seorang artis yang kemudian makan di warung pinggir jalan atau menggunakan transportasi umum atau kedapatan sedang berbicara dengan seorang petugas kebersihan, orang cenderung akan mengeluh-elukan itu dan menyanjung itu sebagai sesuatu yang hebat. Padahal kan sebenarnya sebuah tindakan itu siapapun yang melakukan, ya kalau itu sebuah tindakan yang biasa, ya itu biasa saja. Tetapi ketika kamu jadi public figure, orang cenderung bias akan hal tersebut. Sehingga orang akan mengeluh-elukan ketika seorang public figure itu sebenarnya melakukan sesuatu yang biasa saja. Nah, privilege ini juga diketahui oleh seorang narsistik ketika dia menjadi public figure. Sehingga dia bisa meraih simpati publik dengan cepat dan dia tahu dia harus melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi dia tahu itu efeknya sangat besar bagi image-nya dia. Sehingga bisa menutupi abuse yang dia lakukan dan orang akan cenderung lebih menganggap bahwa dia adalah seseorang yang baik. Yang ketiga, itu begini nih teman-teman. Kenapa seorang narsistik itu bisa menyembunyikan abuse dia di balik status dia sebagai public figure? Itu karena ketika misalnya sebuah abuse itu dilakukan oleh orang biasa,
kita akan langsung bisa melihat hal tersebut. Tetapi ketika sebuah abuse itu dilakukan oleh seorang public figure, secara tidak langsung, orang itu akan terintimidasi oleh status public figure-nya dia. Jadi, ketika sebuah abuse dilakukan oleh seorang public figure, orang cenderung akan menutup mata akan hal tersebut, atau menormalkan hal tersebut, karena mereka terintimidasi oleh status orang tersebut. Misalnya, abuse-nya dilakukan oleh seorang pemimpin komunitas, misalnya. Orang cenderung akan menormalkan hal tersebut. Orang cenderung akan mencari-cari alasan untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka sudah terintimidasi oleh power yang dipunyai oleh pemimpin komunitas tersebut. Halnya ketika itu dilakukan oleh seorang aktivis, seorang politisi, ataupun seorang artis. Orang akan cenderung menormalkan dan memahami hal tersebut. Nah, seorang public figure NPD, dia tahu bahwa dia bisa memanfaatkan power dia tersebut. Dia tahu orang-orang terintimidasi akan hal tersebut. Sehingga dia tahu bila dia melakukan abuse, orang cenderung akan mudah memaafkan dia. Dan bila ada orang yang berani menantang dia, dia tahu orang akan lebih mendengarkan dia. Dia tahu bahwa dia punya power untuk membungkam orang-orang yang mengkritik dia. Dengan power yang dia punya, dia bisa membungkam pengkritiknya dia dan mengintimidasi orang-orang lain yang melihat keadaan tersebut. Dan kita tahu seorang narsistik sangat menikmati ketika dia bisa mendemonstrasikan kekuatan dia di atas orang lain. Yang keempat, teman-teman, seorang narsistik itu juga dia tahu ya, ketika dia jadi seorang public figure, itu memudahkan dia untuk menjalin relasi dengan orang-orang lain juga yang punya kekuatan, ya. Sehingga ketika seorang narsistik itu jadi public figure, biasanya nanti dia akan mencari sekutu-sekutu atau orang-orang yang bisa dia jadikan backingan. Walaupun orang-orang tersebut mungkin nggak tahu kalau mereka itu dimanfaatkan sebagai backingannya dia. Jadi mungkin kalian akan sering melihat bahwa ketika seorang narsistik itu jadi public figure ya, mereka biasanya juga suka memamerkan kedekatan mereka dengan orang-orang lain yang juga punya kekuatan yang sama. Bagi dia, ini kesempatan untuk mengintimidasi orang lain dan menunjukkan bahwa saya ini punya jaringan yang kuat. Sehingga ketika dia melakukan tindakan-tindakan abusif, pertama orang akan berusaha memaafkan mereka, yang kedua orang terlalu takut untuk membungkam hal tersebut dan memilih untuk berpura-pura tidak tahu kalau dia itu melakukan tindakan yang abusif. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kamu jadi seorang public figure yang punya power, ya, yang punya privilege, itu menjadi sangat memudahkan kamu untuk menciptakan image-image yang baik gitu. Jadi kamu tidak akan sesulit orang biasa untuk mendapatkan image yang baik. Nah, seorang narsistik tahu bahwa privilege dia untuk mendapatkan image yang baik itu akan lebih mudah. Sehingga dia akan melakukan hal-hal untuk membentuk image dia supaya bila nanti dia melakukan tindakan abusif, image yang dia sudah tanamkan itu akan menolong dia. Contohnya, misalnya, seorang narsistik ketika jadi public figure, ada kalanya dia akan masuk ke organisasi-organisasi amal, organisasi-organisasi yang baik, supaya dia mendapatkan image yang baik. Walaupun sebenarnya dia nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan organisasi tersebut, tetapi dia tahu kalau dia menempel di sebuah organisasi-organisasi amal yang punya tujuan baik, itu akan membentuk dia sebagai seseorang yang baik juga. Dan selain itu, ya, seorang narsistik itu juga tahu bagaimana cara menggunakan media, bagaimana menggunakan pendukung-pendukung dia untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan yang dia punya atau image-image palsu yang dia tampilkan. Dia tahu dia bisa menggunakan basis-basis penggemar dia yang sangat fanatik akan dia, itu sebagai tamengnya dia. Dia tahu kalau dia melakukan tindakan abusif, para penggemar-penggemar dia yang fanatik itu akan menutup mata mereka dan akan membela dia sekuat tenaga. Nah, sedikit lagi tambahan ya, teman-teman. Ketika kamu jadi public figure, ya itu memudahkan kamu juga ketika misalnya kamu punya masalah hukum. Kita sering melihat sebenarnya, teman-teman, banyak public figure atau pemimpin komunitas atau aktivis ya, atau siapapun yang terkenal, ketika mereka itu tersandung masalah hukum, mereka itu nggak segan-segan mengeluarkan dana yang banyak untuk menyewa ya konsultan-konsultan hukum yang terbaik gitu.
Mereka tidak takut untuk mengeluarkan dana yang besar karena mereka tahu kepowerfulan pengacara-pengacara yang hebat itu akan menolong mereka. Yang paling banyak terjadi itu adalah ketika misalnya mereka melakukan tindakan abusif dan ketika korbannya yang mana adalah orang biasa berusaha mencari keadilan dan melawan balik, mereka akan menggunakan pengacara-pengacara terbaik yang kemudian akan mengintimidasi korban tersebut, menggertak balik supaya kasusnya itu kemudian menguap. Dan setelah itu mereka akan kembali bekerja keras untuk menampilkan image-image yang baik supaya orang melupakan kasus-kasus yang mereka perbuat tersebut. Inilah mengapa seorang narsistik yang menjadi public figure itu sebenarnya ada dan banyak terlihat di depan kita, tetapi orang-orang sepertinya tidak melihat hal tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.